Welcome back my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Octavia. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini saya masih bisa share lagi kegiatan saya di rumah papan yang sederhana ini. Ini saya awali videonya di pagi hari. Setiap pagi ya seperti inilah aktivitas saya ya teman-teman. Bantuin anak saya pakai baju siapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena ini hari Senin jadi pakai bajunya merah putih ya teman-teman. Maksudnya putih merah, bajunya putih, roknya merah. Ya seperti inilah ya kalau di Indonesia bajunya putih merah gitu. Kalau anak SD ya, kalau anak SMP beda lagi, terus anak SMA beda lagi. Jadi ini Kak Berli setiap pagi ya seperti ini mesti dibantuin terus. Kalau tidak dia pasti lambat sekali kalau mau siapan. Ini bisa teman-teman lihat Kak Berlinya kayaknya masih ngantuk ya teman-teman. Ini sekitar jam setengah 7 gitu. Jadi harus gercep ya teman-teman ya. Kalau hari Senin ini Kak Berli masuknya itu jam 7 pas. Jadi jam 7 lewat seperempat nanti dia udah mulai berbaris mau upacara ya teman-teman. Seperti biasa hari Senin kan anak sekolah upacara. Jadi sebelum jam 7 harus siap berpakaian semuanya. Makanya saya setiap pagi itu harus bantuin Kak Berli. Ini saja saya susah sekali bangunin Kak Berli ya teman-teman. Kalau di saat libur Kak Berli bangunnya cepat. Kalau di saat mau sekolah dia susah sekali kalau untuk dibanguni. Padahal tidurnya udah cepet ya teman-teman. Sekitar jam 9 itu udah saya ajak tidur. Biar paginya itu nggak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi dianya tetap aja ngeyel ya teman-teman, nggak mau diajak tidurnya cepat gitu. Tetap aja nanti tidurnya jam 10-an. Anak-anak susah sekali ya teman-teman kalau diatur jam tidurnya. Padahal untuk dia juga ya teman-teman, pagi-pagi itu takutnya dia ngantuk kalau tidurnya itu lambat gitu ya teman-teman. Jadi saya ajak lebih cepatan tidur, tetap aja dia tidur jam 10. Ini sebenarnya kondisi tubuh saya kurang fit ya teman-teman. Hari ini saya mau ke sekolah Kak Berli juga. Katanya ada rapat sedikit untuk orang tua. Jadi gurunya nyuruh para orang tua untuk hadir ya teman-teman, karena katanya ada tugas anak-anak yang mau dijelaskan, tapi nanti kita usahakan datangnya di saat Kak Berli pulang sekolah. Hari ini kan Kak Berli ada les ya teman-teman, jadi kita datangnya di saat pulang sekolah aja, bukan di pulang les ya teman-teman. Dia Kak Berli pulang sekolahnya sebenarnya jam 10 karena bulan ini dia ikut les, jadi pulangnya jam 12. Tapi nggak semuanya yang ikut les, jadi kita datangnya di saat jam pulang sekolah seperti biasa aja di jam 10. Jadi nanti saya tunggu Pak Su pulang jam setengah 10 baru kita berangkat ke sekolahnya Kak Berli, sekalian mau bawa adik Saka berobat ya teman-teman. Makanya hari ini saya itu kurang fit, kurang tidur ya teman-teman. Adik Saka sekitar jam 2 subuh dia itu muntah-muntah. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Sebab Kak Berli juga nggak ada ngasih makan apa-apa sama adiknya kemarin ya teman-teman. Hanya jajan-jajanan seperti wafer yang ada coklatnya gitu yang dia makan. Tapi saya nggak tahu kok
adik Saka ini bisa muntah-muntah di jam 2 subuh gitu. Saya pikir dia hanya batuk biasa ya teman-teman, ternyata batuknya itu batuk mau mengeluarkan muntahnya itu. Saya pikir muntah biasa gitu ya teman-teman, ternyata sampai pagi dia masih muntah. Jadi selesai muntah dikasih minyak kayu putih, terus dia tidur, terus muntah lagi, pokoknya berulang-ulang sampai pagi. Di saat kita mau bawa ke rumah sakit pun juga gitu ya teman-teman, masih muntah di jalan. Saya pertamanya bawa ke dokter Vaskes kita ya teman-teman, karena kita menggunakan kartu BPJS, jadi kita ke dokter Vaskes. Ternyata di sana antrian panjang sekali. Kita di urutan nomor 20. itu pun sudah jam 12, maksudnya itu udah jam 11 ya teman-teman. Nggak lama Kak Berli mau pulang, jadi nggak keburu kalau kita nungguin antrian berobatnya adik Saka. Jadi saya bilang sama Pak Su, lebih baik kita bawa saja adik Saka ke IGD ya teman-teman. Jadi saat sampai di IGD, ternyata adik Saka ini ya disuruh bawa ke poli ya teman-teman, karena di IGD kan kalau IGD rumah sakit umum itu belum bisa menerima pasien rawat jalan kalau polinya masih buka ya teman-teman. Jadi kita disuruh ke poli dulu katanya ya teman-teman ya. Tapi gimana mau masuk ke poli sedangkan kita tidak punya surat rujukan dari Vaskesnya kita. Jadi dipikir-pikir lagi, orang itu nyuruh kita ambil umum aja, tapi karena kita sudah daftar di depan ya kita batalin aja ya teman-teman. Kita pergi ke rumah sakit yang swasta ya teman-teman, rumah sakit swasta yang menerima BPJS juga, daripada anak saya lama-lama antri di dokter Vaskesnya kita ya teman-teman. Jadi kita lebih baik milih rumah sakit aja, terus kita ke IGD rumah sakit swasta ya teman-teman. Di sana ternyata bisa, terus diobatilah adik Saka di sana. Dikasih dua macam obat ya teman-teman. Terus sampai di rumah adik Saka saya minumkan obat itu kan obat mual ya teman-teman. Kata dokter itu dicoba aja dulu minum obat ini, kalau misalnya nanti anaknya makin lemas terus masih muntah-muntah di rumah, silahkan dirawat, karena adik Saka tadi disarankan disuruh rawat ya teman-teman. Katanya adik Saka ini lemes gitu, tapi saya lihat adik Saka ini bukan lemes ya teman-teman. Di saat diperiksa itu emang dia wajahnya seperti lemes gitu. Tapi ternyata sampai di rumah dia ini ya aktif ya teman-teman, walaupun masih muntah-muntah gitu. Makanya saya bilang rawat jalan saja, terus kita minta obat, terus bawa pulang. Sampai di rumah selesai minum obat, adik Saka emang masih muntah ya teman-teman, tapi enggak seperti yang malam itu. Waktu malam itu emang muntahnya sering ya teman-teman, tapi kalau di saat siang kan nggak sering, jadi nggak apa-apa. Saya bilang rawat jalan saja, makanya di rumah saja kita ya teman-teman. Sekarang adik Saka udah istirahat. Di saat saya video ini itu adik Saka masih ini ya teman-teman, masih lemes. Jadi ini belum saya obatin dari semalam itu. Jadi saya ini ceritanya di saat selesai berobat. Jadi saya menceritakan di sini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di video. Ini adik Saka sebelum kita berangkat ke rumah sakit ini ya teman-teman. Jadi saya gercep karena kita mau berangkat berobat ini di video ya teman-teman. Oke teman-teman, video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya.
dan sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya berikutnya.